Hadirin wal hadirat, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya diminta untuk melanjutkan. Ya, sebelumnya mungkin bagi yang belum mendengar, sebelum ini tausiah bulanan saya isi dengan sejarah. Bahkan dimulai dari penciptaan Nabi Allah Adam alaihi salam. Saya sebutkan dari awal prosesnya sampai Nabi Adam itu turun dari sorga, sampai beranak pinak, sampai anak-anaknya dan keturunannya. Panjang, sudah ada beberapa pertemuan. Sekarang sampai kepada anak-anak, nyatet ya para santri insyaallah. Sampai mana episode kisah sejarahnya? Sampai Nabi Idris. Sampai Nabi Idris alaihissalam. Nah, bagi yang belum mendengar, silahkan buka nanti di internet di rumahnya, Pondok Pesantren Nurul Burhan Pesta Sholawat, itu dilihat. Insya Allah ada di YouTube ya, pengajian yang sebelum Ramadan dan sebelumnya. Kalau ingin mendengar ceritanya secara episode ya, dari mulai pertama sampai insya Allah nyambung. Nah, sekarang saya lanjutkan sedikit tentang Nabi Allah Idris alaihissalam. Siapakah Nabi Allah Idris alaihissalam? Beliau adalah anak cucu Nabi Adam yang ke-6. Ada yang bisa menyebutkan namanya? Nabi Allah Idris bin, sudah saya sebutkan yang lalu. Ada yang bisa? Santri, mana yang nyatat nih? Nabi Allah Idris bin, ayahnya bernama Mahlayil. Mahlayil bin, kakeknya bernama Kinan. Kinan pakai qaf. Bin Anuh. Bin Anuh. Kemudian bin Syith. Siapa itu Syith ini? Nabi Allah Syith bin Adam alaihi wassalam, ibn Nabi Allah Adam. Jadi Nabi Allah Idris cucunya Nabi Adam yang ke-6 dari keturunannya Nabi Allah Syith. Nah, sudah saya kisahkan dulu, anak cucu Nabi Adam ini ada keturunannya Nabi Allah Syith yang banyak menjadi orang soleh, yang banyak menjadi nabi nantinya. Ada keturunannya siapa? Qabil. Siapa? Qabil yang bunuh Habil. Kemudian anak cucunya Qabil banyak maksiat. Ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah api, ada yang mereka itu pemabuk, pezina dan macam-macam dari anak keturunannya. Nabi Allah Idris alaihissalam di saat usia 82 tahun maka dilantik oleh Allah, diangkat menjadi nabi dan rasul. Ketika usia 82 tahun, Nabi Allah Idris diresmikan menjadi nabi ketika dia berdoa di atas sebuah gunung, meminta doa kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan, engkau adalah utusanku wahai Cis, sebarkanlah kepada kaummu, ajaklah manusia-manusia, saudara-saudaramu, anak-anak pamanmu dan semua orang yang ada bersamamu untuk menyembah kepada Allah, berbuat kebaikan, melakukan amal-amal saleh. Di antaranya Nabi Allah Cis ini, para jamaah, disebutkan oleh para ahli sejarah, beliaulah yang pertama menemukan pena atau bolpen. Ya, cuman bolpennya bukan seperti sekarang. Bolpen dulu itu pakai bulu atau pakai tinta. Bolpen zaman kuno. Artinya beliau ini yang pertama menemukan pena dan mulai membuat huruf atau baca dan tulis. Sebelum itu ya manusia zaman purbakala, mereka belum mengetahui apa-apa. Tapi ketika di Nabi Allah Sis, beliau dikatakan yang menemukan pena, dan Nabi Allah Idris, beliau yang menemukan pena dan mulai belajar. Namanya saja Idris. Idris itu dari darosa. Darosa artinya belajar, ya, belajar. Beliau juga dikatakan yang mulai mengajarkan ilmu pengetahuan alam, ilmu falak, ilmu perbintangan, itu dari Nabi Allah Idris alaihissalam. Bahkan beliau juga dikatakan yang
pertama kali menjahit pakaian. Sebelum Nabi Allah Idris, orang-orang pakai dari bulunya binatang. Pakaiannya mereka pakai dari bulu-bulu domba, pakai dari kulit-kulitnya binatang. Tapi di zaman Nabi Allah Idris, beliau yang menemukan, punya ide untuk menjahit baju. Ya, dari penemuan beliau, dari kecerdasan beliau, beliaulah yang menjahit sehingga manusia sudah mulai, ya walaupun nggak seperti sekarang, tetapi sudah mulai lebih enak daripada yang sebelum-sebelumnya. Juga dikatakan Nabi Allah Idris alaihissalam, beliaulah orang pertama yang menemukan atau memakai kendaraan transportasi. Apa transportasinya? Bukan mobil. Hah? Apa? Kuda. Sebelum Nabi Idris, kuda itu liar. Kuda itu nggak ada orang berani dekat karena suka marah. Nabi Idris yang menjinakkan kuda, kemudian beliau bisa menunggangi kuda serta memperkerjakan kuda. Orang dulu cari air dari gunung, dari sumber-sumber, itu dipikul sendiri. Setelah Nabi Allah Idris berhasil menjinakkan kuda, kemudian memanfaatkan kuda, akhirnya Nabi Idris enak mau perjalanan naik kuda. Kalau orang jalan kaki dari sini berjalan 50 kilo, 40 kilo itu kan bisa berjam-jam. Ketika sudah ditemukan kuda dan Nabi Allah Idris bisa menjinakkan kuda, perjalanan yang jauh bisa ditempuh dengan cepat. Karena kuda sudah bisa dijinakkan. Nah ini kata para ahli sejarah, yang pertama menjinakkan kuda dan menggunakan transportasi ya zaman itu bukan mobil tapi kuda, itu adalah beliau Nabi Allah Idris alaihissalam. Juga beliau dikatakan sebagai arsitek, yang orang yang pertama bisa membangun rumah walaupun sederhana. Sebelum Nabi Allah Idris, orang tidur di bawah pohon, tidur di tempat-tempat di bawah gunung, nggak punya rumah. Setelah Nabi Allah Idris dengan kecerdasannya, beliau bisa bikin rumah-rumah sederhana. Akhirnya beliau sering dipanggil orang, dimintai tolong untuk membuat rumah-rumah tersebut. Itu juga sejarahnya. Yang pertama adalah Nabi Allah Idris alaihissalam. Dan dikatakan beliau juga adalah panglima perang yang sangat pemberani. Anak-anaknya, anak keturunan Qabil itu ketika melihat Nabi Idris ini bisa menjinakkan kuda, kemudian bisa bepergian ke tempat yang jauh, lalu kemudian banyak dapat hasil alam, banyak dapat buah-buahan, hidupnya lebih maju sedikit dibanding daripada anak-anaknya Qabil. Nabi Allah Idris beserta keluarganya, anak keturunannya Nabi Allah Sis, dilihat hidupnya lebih mapan, itu mereka enggak terima. Padahal ini masih keluarga ya, masih keluarga, masih anak paman-pamannya. Anak-anak keturunan Habil enggak terima. Akhirnya mereka sering mencuri, sering merampas hasil-hasil yang dimiliki oleh anak keturunan atau saudara-saudaranya Nabi Allah Syis. Sering diambil, bahkan mereka sering mengganggu para wanita-wanitanya. Akhirnya Nabi Allah Idris alaihissalam dengan perintah dari Allah diperintahkan untuk memerangi mereka, memerangi orang-orang yang berbuat kezaliman. Disebutkan juga orang yang pertama berperang adalah beliau Nabi Allah Idris alaihissalam. Ini manusia pertama yang diperintahkan untuk berperang, memerangi kezaliman-kezaliman. Ya, di mana dunia itu pasti ada orang baik, pasti ada orang jahat. Ada Qabil, ada Habil. Di zaman Nabi Allah Idris ada anak keturunannya Habil yang mereka selalu berbuat aniaya, mencuri, berzina, mengganggu, diperintahkan oleh Allah untuk diperangi. Tetapi mereka tidak pernah berhenti mengganggu. Anak keturunan Qabil terus mengganggu sehingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Allah Idris untuk pergi jauh agar bebas daripada gangguannya anak keturunan Habil. Maka pergilah, hijrahlah Nabi Allah Idris bersama keluarganya cari. Dunia masih luas saat itu, dunia masih seger saat itu, ya masih sedikit manusia di dunia ini.
pergilah mereka mencari aman. Setiap peperangan Nabi Allah Idris menang, mereka itu kalah, tetapi mereka terus mengganggu Nabi Allah Idris dan keluarganya dan saudara-saudaranya, sehingga diperintahkan untuk hijrah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrahlah Nabi Allah Idris ke tempat yang jauh, maka amallah keadaan mereka. Kemudian siapakah setelah Nabi Allah Idris? Siapakah pemegang estafet perjuangan ini? Bagaimana lanjutan kisah dan sejarahnya? Jangan lewatkan pengajian di bulan yang akan datang. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan salawatan ini selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya para nabiyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin, wabil khusus para santri-santri Pondok Pesantren Nurul Burhan. Mudah-mudahan dilancarkan proses belajar mengajarnya, dilancarkan insyaallah, cita-citanya dikabulkan, orang tuanya dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.